gonna be okay. We'll make sure, ma'am. Okay. We will call the doctor to check on him. Excuse us, ma'am. Riri, kamu tuh gak sadar ya kalau kamu diporotin sama si Haris? Apa-apa sih Pak, datang-datang kok marah-marah. Maksud Papa? Kamu gak usah pura-pura sama Papa deh. Papa udah tahu. Nih, kunci mobil kamu. Papa balikin. Papa udah ambil mobil itu dari dia. Astaga, Papa tadi pasti ngamuk-ngamuk sama Haris. Ri, emang mobilnya dipakai siapa sih? Itu, Ma. Yang kemarin itu yang ngamuk-ngamuk depan rumah. Riri, Papa nggak ngerti. Kenapa sih kamu bodoh banget? Kamu tidak ngelihat kalau anak itu tuh memanfaatkan kamu dan morotin kamu. Papa tuh ngomong apa sih? Haris tuh nggak kayak gitu orangnya. Dia tuh orang baik-baik kok. Baik-baik. Kalau dia laki-laki baik, dia pasti akan kerja keras untuk maju. Bukan hidup dari seorang perempuan. Buka mata kamu, Ri. Papa sekolahkan kamu tinggi-tinggi biar kamu pintar. Kok kamu bodoh seperti ini? Bodoh. Terserah deh Papa mau ngomong apa. Aku tuh cuma nolongin dia. Emang itu tindakan bodoh? Riri, Nolongin orang. Kamu nolongin diri kamu sendiri aja nggak bisa. Kuliah kamu aja tidak beres. Mau nolongin orang lagi. Udah, capek ngomong sama Papa. Papa nggak pernah ngerti juga. Riri. Apa? Papa yang capek sama kamu. Pak, udahlah Pak. Kalau kamu tidak mau dengar omongan Papa, lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Papa. Diam kamu. Kamu dengar ya. Kalau kamu keluar dari rumah ini, kamu bisa lebih bebas. Suka-suka, terserah mau apa kamu. Ya udah. Kalau itu mau Papa, aku pergi sekarang juga. Silahkan. Nih, Diam. Biarkan dia pergi. Gak usah balik. Dan kalau Mama mau nemenin dia, silahkan. Mama silahkan pergi dari rumah. Angkat barang-barang Mama semua dari sini. kalau aku nekat, keadaan akan bertambah buruk. Kan cuma buruk untukku, tapi untuk semua anak-anak. Mau diantar kemana, Mbak? Jalan aja dulu, Pak. Baik, Mbak. Gue harus kemana sekarang? Coba gue telepon Rena. Mungkin gue bisa numpang di rumahnya. Mama yang kuat ya. Mama sabar, Ma. Pelan-pelan, Kak. Aduh. Hati-hati, Kak. Riri lagi. Halo Ri, ini gue gak bisa ngobrol dulu sama lo. Nyokap gue lagi sakit, gue mau ke rumah sakit, oke? Nanti gue kabarin lo ya. Sorry ya. Ren. Rena lagi ada masalah. Gak mungkin dong gue nginep di sana. Jadi gimana, Mbak? Kita kemana sekarang? Ke hotel terdekat aja deh, Mas. Baik, Mbak.
Udah Mama, jangan nangis lagi ya. Mama harus percaya sama aku. Aku cuma butuh Riri, Ma. Riri itu adalah pembawa keajaiban untuk aku. Jadi aku mohon sama Mama, bawa aku pulang ke Jakarta. Ya, Ma. Antarkan aku sama Riri. Mohon maaf Pak, untuk saat ini bangsal kami sedang full, jadi untuk sementara waktu anak Bapak bisa dirawat di UGD dulu. Masa nggak ada satupun yang kosong? Mbak, saya berani bayar mahal, yang penting anak saya bisa dirawat di bangsal rawat. Saya nggak mau anak saya di UGD. Iya Pak, saya ngerti, tapi ini bukan masalah harga. Tapi memang benar bangsal kami sedang full. Nggak apa-apa kok Pak, nanti dirawat di UGD, nanti juga di sini ada dokter yang bisa melayani. Nggak bisa, saya nggak mau anak saya dirawat di UGD. Pak, maaf kalau saya ikut campur ya. Tapi kalau memang Bapak nggak mau nunggu, Bapak bisa cari rumah sakit lain kok. Mas Arman, kamu ngapain di sini? Jangan ganggu aku lagi kerja. Aku nggak suka kamu dibentak sama dia. Rumah sakit macam apa ini? Kalian berani mengusir pasien? Lihat, kalian lihat anak saya. Iya Pak, kami mengerti. Sabar Pak, sabar. Saya sudah sabar Pak. Tapi memang bangsal kami... Maaf Mas, ada masalah apa ini? Begini Pak, saya di sini minta kamar, tapi nggak dikasih sama Mbak ini. Malah saya diusir dan disuruh mencari rumah sakit yang lain. Saya nggak terima Pak. Saya akan beberkan ini ke media supaya masyarakat tahu. Maaf ya Pak, segera saya akan carikan kamar lain Pak. Sabar ya Pak, tunggu ya. Nggak usah Pak, saya bisa mencari rumah sakit yang lain. Permisi. Tanti, ikut ke ruangan. Tanti. Sekarang reputasi rumah sakit ini kita pertaruhkan. Kalau mereka benar-benar melaporkan pada media dan menjatuhkan nama baik rumah sakit ini, kamu saya pecat. Dan atas kejadian ini, saya berikan kamu SP1. Tan, gimana? Aman kan? Gak ada masalah? Gara-gara Mas Arman, aku dapat masalah sekarang. Masalah apa? Dimarahin sama atasan kamu? Bukan cuma dimarahin Mas, aku dapat SP1. Dan itu karena ulah Mas Arman. Pak, maaf. Saya boleh minta waktunya sebentar? Anda siapa? Saya Arman. Saya temannya Tanti. Saya mau menjelaskan masalah insiden tadi, Pak. Tanti nggak salah. Jadi saya mohon sama Bapak untuk mencabut SP1-nya, Pak. Ini bukan urusan Anda. Sekarang jadi urusan saya, Pak. Mas Arman, udahlah. Mas Arman, udah deh, jangan bikin tambah aku masalah. Kamu nggak salah. Saya yang salah. Saya yang meminta pasien Tanti untuk pindah rumah sakit, Pak. Bukan Tanti. Mas. Ya saya makanya minta maaf sama Bapak. Jadi saya mohon sama Bapak cabut SP1-nya Tanti, Pak. Saya mohon, Pak. Mas Arman. Oke. Tapi ingat ya, Anda harus berjanji sesuai dengan omongan Anda hari ini. Dan ingat Tanti, ini pelajaran buat kamu. Jangan sampai terulang lagi kejadian ini. Iya, Pak. Terima kasih. Saya minta maaf ya, Pak.
Mbak, kartunya decline nggak bisa dipakai. Kenapa bisa decline? Limitnya kan masih banyak. Ada kartu lain, Mbak? Ada Mbak, bentar ya. Pakai ATM saya aja. Oh iya, bentar ya. Maaf, Mbak, decline juga. Pasti papa yang memblokir semua kartuku. Ya udah Mbak, kalau gitu saya nggak jadi nginep, nggak apa-apa ya? Oh, ya nggak apa-apa, Mbak. Duh, gue harus kemana sekarang? Oh iya, kamar kos Andi kan kosong. Waktu itu dia kasih tahu di mana dia nyimpen kuncinya. Ya, sebaiknya gue kesana aja. Ya, Ma. Haris, Andi udah sadar. Tadi dia sempat ngotot pengen cepet-cepet balik ke Jakarta. Tapi untung bisa ditahan. Kondisi Andi makin parah, Riz. Makanya Mama butuh catatan medis dia yang terakhir. Ya udah deh, Mah, kalau nggak gini aja. Ntar biar aku cari di rumah aja ya. Hasil medisnya gimana? Kayaknya nggak ada di rumah. Waktu itu dibawa sama Andi waktu dia keluar rumah. Coba kamu cari di tempat kosnya dia ya. Ya udah kalau gitu biar aku ke kosannya Andi aja ntar. Makasih, Riz. Pokoknya begitu kamu ketemu, tolong difotoin terus kamu langsung kirim ke Mama ya. Pasti, Ma, pasti. Mama kabarin Haris juga ya. Dadah, Mama. Pak Aris ya? Oh iya. Pak. Mau hujan nih, Pak. Pak Aris pakai jas hujan dulu ya. Udah nggak usah, Pak. Saya buru-buru. Udah jalan aja nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, Pak. Andi gimana ya kabarnya? Haris, dia janji mau telepon. Aduh, lowbat lagi. Aku harus cepet-cepet ke kosannya Andi buat nge-charge. Stop. Pak, makasih ya. Halo, Riri? Kok kayak deket suaranya? Halo? Haris? Riri? Haris? Di sini. Gue kuyup gini di hadapan Haris. Aduh, malu banget. Lo ngapain di sini nih? Gue lagi cemas sama keadaan Andi. Makanya gue kesini. Di sini kan banyak barang-barangnya Andi. Jadi, gue jadi ngerasa lebih dekat sama dia. Kalau lo khawatir sama Andi, ngapain telepon gue? Ya, buat nanya keadaan Andi. Mama udah nelpon sih. Mama bilang Andi udah sadar. Dan dia pengen cepet-cepet pulang untuk ketemu sama lo.
tapi kondisinya makin parah.